إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. أيها الحاضرون jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat berupa umur yang panjang, dan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan agama Islam. Alhamdulillah, dengan semua nikmat tersebut, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid kita ini yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sujud dan ruku, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat dan kita kirimkan salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari yang mempunyai banyak keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya, Kitab Juz 1, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "dan aku mendengar solawat tersebut. Dan bersedekah di hari Jumat, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian di antara keutamaan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, hari Jumat adalah hari di mana matahari terbit pada hari itu, dan hari itu adalah hari yang paling istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari itu. Lalu Allah memasukkannya ke dalam syurga dan mengeluarkannya dari syurga, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Juga di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Salman Al-Farisi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu menggunakan pakaian yang paling terbaik dan menggunakan atau memakai minyak wangi kalau dia mempunyai minyak wangi, lalu dia datang ke masjid dan tidak terlambat
lalu duduk mendengarkan khutbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu antara Jumat yang ini dan Jumat yang telah lalu. Akan menjadi penghapus dosa-dosa orang tersebut. Juga di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat-malaikat akan turun ke masjid ketika masjid itu dilaksanakan di dalamnya salat Jumat. Lalu para malaikat berdiri di setiap pintu masjid, lalu membawa catatan dan mencatat siapa dari jamaah salat Jumat yang paling awal datang ke masjid. Maka pahala orang yang paling awal datang di masjid sebagaimana dia menyembelih seekor unta, dan orang yang datang di waktu yang setelahnya pahalanya sebagaimana dia menyembelih seekor sapi, dan orang yang datang setelahnya pahalanya sebagaimana seseorang yang menyembelih seekor kambing. Orang yang datang setelahnya pahalanya sebagaimana seseorang menyembelih seekor ayam, dan orang yang paling terakhir datang maka dia mendapatkan pahala sebagaimana sebesar telur ayam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kesadaran kita ketika muadzin telah mengumandangkan azan, baik di azan pertama maupun kedua, kita bersegera menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika muadzin telah mengumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah datang ke masjid. Tinggalkanlah semua aktivitas kita, pekerjaan kita, semuanya kita tinggalkan. Segeralah menuju ke masjid untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan. Yang demikian meninggalkan pekerjaan untuk bergegas ke masjid melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik daripada melanjutkan pekerjaan kita. Sekiranya kalian mengetahui, dan ketika sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebarlah ke muka bumi, lanjutkanlah aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kita, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, Allah memanggil seluruh manusia tanpa terkecuali, sembahlah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus menyembah kepada Allah? Mengapa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kita menyembah kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Kita beribadah hanya kepada Allah karena Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan gunung-gunung, tidak menjadikan tumbuh-tumbuhan, tidak menjadikan hewan-hewan, manusia dan jin, kecuali hanya satu tujuan, yaitu beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan diciptakannya manusia yaitu hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita dapatkan dari ibadah tersebut? Apa yang kita dapatkan ketika kita sudah menyembah Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan itu semua. Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesuburan tanah kepada kita sehingga kita bisa menanam jagung, bisa menanam rumput yang dapat kita gunakan untuk memberikan makanan kepada ternak-ternak kita. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, mematikan kita, lalu membangkitkan kita pada hari kiamat. Maka semuanya itu Allah menyuruh kita untuk menyembahnya. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Aku, kata Allah, tidak membutuhkan dari manusia sedikit pun rezeki, dan aku tidak membutuhkan makanan dari manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan makanan kepada kita. Sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita harus sadar agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di antara jenis-jenis ibadah yang harus kita lakukan, di antaranya yaitu kita banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala. Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan Nabi mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 pahala. 3 dikali 10 menjadi 30. 3 huruf sudah mendapatkan 3 pahala. Bagaimana dengan kita membaca satu surah, satu juz, satu Al-Quran diulang-ulangi, maka kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, menghitung huruf-huruf Al-Quran dari huruf A sampai huruf Ya, dan beliau mendapatkan jumlah huruf Al-Quran sebanyak 1.027.000 huruf. Maka ketika kita membaca Al-Quran seluruhnya 1.027.000 huruf, kita mendapatkan pahala sebanyak 1.027.000. Dikalikan dengan 10, maka jumlahnya sangat banyak. Masalah kebaikan, Nabi SAW bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, 1 dilipat gandakan menjadi 10, 10 dilipat gandakan menjadi 100, 100 menjadi 1000, 1000 menjadi 1 juta, 1 juta bahkan tidak ada batasnya. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Kemudian ibadah yang kedua, yaitu banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Banyak bentuk zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan zikir yang paling afdal, yang paling utama, yaitu membaca Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan perbanyak mengucapkan subhanallah ketika di pagi hari dan sore hari. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum
wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ketika kita telah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari maupun di sore hari, di waktu yang lapang maupun yang sempit, lalu apa yang kita dapatkan? Allah mengatakan huwallazi yusalli alaikum. Allah akan bersolawat kepada orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan solawat dari Allah adalah pujian bagi orang-orang yang mengingat Allah. Allah memuji orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Allah memuji nama-nama kita semua ketika kita berzikir di hadapan malaikat Jibril, malaikat Mikail dan seluruh malaikat yang ada di langit. Juga malaikat Allah bersolawat kepada orang yang banyak berzikir. Apa bentuk solawat malaikat kepada orang-orang yang banyak berzikir? Yaitu malaikat mendoakan orang-orang yang banyak berzikir. Di antara doa para malaikat disebutkan di dalam Al-Quran surah Ghafir. Malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala, Engkau mempunyai rahmat yang sangat luas, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengikuti jalanmu yang lurus, serta peliharalah mereka dari azab neraka yang pedih. Itu bentuk doa malaikat kepada orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu agar kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Al-Qur'an. Keluar dari kegelapan atau kebodohan menuju cahaya yang terang, cahaya yang membawa kita kepada ilmu pengetahuan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Seseorang ketika telah berzikir kepada Allah, mendapatkan doa, pujian dari Allah dan doa dari para malaikat, dan Allah mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya, dan Allah menyayanginya. Itu dia dapatkan di dunia. Lalu apa yang dia dapatkan di akhirat ketika dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di ayat yang selanjutnya, tahiyyatum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ucapan mereka ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yaitu salam. Salamun alaikum tibtum bima kuntum ta'malun. Keselamatan atas kalian. Allah berfirman menyampaikan kepada orang-orang yang masuk surga, keselamatan atas kalian dari apa yang kalian kerjakan di dunia. Amalan-amalan kita yang kita kerjakan di dunia dengan ikhlas. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah mempersiapkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di dunia pahala yang sangat besar, pahala yang tidak ada batasnya, dan yang paling besar, nikmat yang paling besar di akhirat di surga nanti yaitu melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rahimuna sighara wa akrimhum kama akramuna sighara. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah fid dunya.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.